Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena masih diberikan kesempatan untuk bermunajat kepadanya, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba yang soleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan masuk kepada amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Pada kesempatan siang hari ini kembali saya ingin membawakan nasihat-nasihat, petuah-petuah yang disampaikan oleh generasi di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengambil sebuah nasihat dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita mengetahui bahwasannya beliau diberikan kunyah dengan Abu Abdurrahman, dan beliau masuk Islam sejak umur yang masih belia, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma berhijrah bersama bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ke Madinah. Dan di situ beliau radhiyallahu ta'ala anhuma bermulazamah, duduk bersama Rasulullah alaihi wasallam, menimba ilmu langsung dari baginda Rasulullah alaihi wasallam, sampai beliau diberikan gelar mulazamatud dilli li sahibi, kebersamaan bayangan bersama orangnya, yang menunjukkan kedekatan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwasannya beliau radhiyallahu ta'ala anhuma termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma belajar dari kalangan sahabat-sahabat yang sepuh, sahabat-sahabat yang senior. Bahkan murid-murid beliau radhiyallahu ta'ala anhuma adalah murid-murid yang terkemuka. Di kalangan para tabi'in ada namanya Sa'id ibn Musayyab, ada namanya Hasan al-Basri, dan para tabi'in yang lainnya, Abdullah ibn Dinar dan yang lainnya. Dan ini disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar bin A'lam bin Nubala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Dan beliau termasuk sahabat yang akhir yang meninggal di kota Makkah di tahun 73 Hijriyah. Ada mengatakan 74
Hijriyah radhiyallahu taala anhuma. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhuma kepada kita semuanya. Nasihat yang pertama yang beliau sampaikan kepada muridnya yang paling dekat dengan beliau, yaitu Al-Imam Mujahid, seorang tabi'in, sebagai bentuk penafsiran apa yang beliau radhiyallahu taala anhu dapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanqibai. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Seraya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau ya Abdullah bin Umar, ka'annaka, seakan-akan engkau gharib, orang yang asing, aw 'abirus sabil, dan orang yang sedang merantau. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhuma menyampaikan kepada muridnya di kalangan tabi'in, yaitu Al-Imam Mujahid, dengan beliau mengatakan, menafsirkan apa yang disampaikan Rasulullah kepada beliau, dengan mengatakan kepada Al-Imam Mujahid, ya Mujahidu, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa. Wahai Mujahid, ketika datang pagi hari, jangan pernah kau sampaikan kepada dirimu, kepada jiwamu, untuk melakukan sebuah kebaikan di sore hari. Wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabah. Ketika kau hidup di sore hari yang Mujahid, jangan kau sampaikan pada dirimu, lakukanlah kebaikan di esok hari. Wa khudh min sihatika qabla saqamik. Maka ambillah, pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika qabla mautik. Dan pergunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Fa innaka la tadri masbuka pada, karena kau tidak tahu esok itu namamu apa. Jangan-jangan sekarang namanya Masih Abdullah, besok ada tambahan, bisa almarhum, bisa rahimahullah, atau yang lainnya. Karena kita tidak tahu. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala menasihati kepada Imam Mujahid. Nasihat khusus kepada Imam Mujahid, sejatinya nasihat ini untuk kita semuanya. Maka seorang yang senantiasa memperhatikan kehidupannya di dunia, bahwasannya dunia ini bukan tempat kekal baginya, bukan tempat yang abadi baginya. Maka dia menggunakan kesempatan untuk berinvestasi untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala kepada seorang laki-laki, yang seorang laki-laki ini doyan berbuat maksiat, senang berbuat maksiat. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala tidak pernah membedakan seorang pun ketika beliau ingin berikan nasihat. Maka datanglah seorang laki-laki yang ingin bertobat dari dosa-dosanya,
Kemudian apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Yang ditanya adalah kedua orang tuanya kira-kira masih hidup apa tidak? Kemudian apa kata seorang laki-laki itu mengatakan, indi ummi, yang masih hidup adalah ibu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada laki-laki tersebut, wallahi la in alanta laha al-kalam wa at'amtaha at-ta'ama la tadkhulanna al-jannata mastunibatil qaba'ir. Demi Allah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kepada seorang yang ingin taubat dari dosa besarnya, apa kata beliau? Kalau seandainya engkau berlemah lembut di dalam bertutur kata kepada ibumu, dan engkau berikan makan dia dengan makanan yang terbaik yang diinginkan oleh ibumu, la tadkhulannal jannata, maka jadinya kau akan Allah masukkan ke dalam surga, idastunibatil kaba'ir, sepanjang dosa besar itu kau tinggalkan. Dikadang seorang suami itu kalau sudah punya istri lupa dengan orang tuanya. Seorang suami kalau sudah beristri jauh jarak kontak dengan kedua orang tuanya. Padahal disitulah bahwasannya surga menanti untuk dia ketika dia senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka seorang ketika ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya, nasihat yang ketiga, itu sebuah nasihat yang ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan terkait ainan la tamassu bihi man-nar, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Salah satu daripada kedua mata tersebut adalah wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang senantiasa nangis, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang ketika dia nangis di tengah malam, dia mengeluhkan dosa-dosa dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia di hari kiamat akan mendapatkan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau menangis saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla ketika beliau membaca surat Al-Mutaffifin sampai kepada dirinya itu nangis. Kemudian beliau mengatakan, li an adma'a min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Sungguh ketika aku nangis, meneteskan air mataku, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, karena takut kepada Allah, lebih aku cintai dibandingkan aku bersedekah 1000 dinar banyaknya. Karena seorang ketika menangis dan tangisan tersebut tangisan yang dasarnya karena takut kepada Allah, maka itu adalah orang yang betul-betul matanya akan terjaga daripada api neraka. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian nasihat yang berikutnya yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu,
untuk kita senantiasa menjaga hak-hak manusia. Jangan sampai kita menahan hak-hak manusia. Karena sejatinya seorang yang saleh, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan orang yang saleh adalah al-qa'im bima yajibullahu alaihi min huquqillah wa min huquqi ibadihi wa in tatafawat darajatuhu. Seorang dikategorikan orang yang saleh adalah orang yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan, orang yang menjauhi apa yang Allah larang, dan melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak para hambanya. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menganjurkan kita untuk menjaga apa yang menjadi hak-hak hamba Allah azza wa jalla. Disebutkan ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengutus seorang laki-laki dan memerintahkan kepada dia untuk mencatat apa yang beliau sampaikan kepadanya di kertas. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, innal ilma katsir, ilmu itu banyak. Walakin, akan tetapi, in istata'ta an talqallaha khafifad dhahri min dima'in nas. Kalau kau bisa melakukan ketika kau berjumpa dengan Allah azza wa jalla khafifad dhahri, kau itu kondisinya sangat ringan badanmu, min dima'in nas, dari menumpahkan darahnya manusia, wa khamisa al-batni min amwalihi, dan batanmu atau perutmu itu terbebas daripada hartanya manusia. Kafil lisani an a'radihim, dan lisanmu menjaga dari kehormatan saudara-saudaramu. Laziman li amri jama'atihim, dan kau mampu untuk berada di kalangan safnya kaum muslimin, fa'al, maka lakukan. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga hak-hak saudara kita bersama kaum muslimin dan hak-hak saudara kita yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu menasihati kita juga, yang dimana disebutkan terkait dengan keutamaan menyampaikan salam. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah lepas untuk uluk salam kepada sesama kaum muslimin. Beliau tidak melihat itu anak kecil maupun orang dewasa. Kemudian beliau menyampaikan dengan sebuah perkataan yang indah, inni la akhruja wa ma li hajatun illa an usallima 'alan nas fa yusallimuna 'alayya. Sesungguhnya aku tidak keluar dari rumahku dan tidaklah ada sebuah hajat kecuali aku hanya ingin menyampaikan salam kepada saudara-saudaraku, kemudian mereka menyampaikan salam kepadaku. Jadi keluar rumah saja tujuannya bukan untuk hajatnya, tetapi untuk hajat menyampaikan salam kepada saudara-saudaranya yang ada di luar rumah. Ini sebuah keistimewaan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya nasihat beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah senantiasa menganjurkan kita untuk mencari harta yang thayyib, mencari harta yang halal, mencari harta yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau membuat sebuah kaidah yang indah, idza tabal maksabu zakat nafaqatu.
kalau seorang baik di dalam penghasilannya, zakat an-nafaqatu, maka nafkah yang dia dapatkan itu adalah nafkah yang bersih. Nafkah yang bersih. Ini kaidah yang sangat jelas sekali. Ketika seorang mendapatkan harta yang halal, maka sejatinya dia akan mudah untuk menginfakkan harta tersebut. Dia akan mudah untuk mensedekahkan harta tersebut, dan nafkah yang dikeluarkan adalah nafkah yang betul-betul bersih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Ma yulayyinul qalb?" Apa yang kira-kira bisa menjadikan hati kita ini lembut? Faqala aklul halal. Kemudian mengatakan memakan harta yang halal. Kemudian disebutkan pula kata Imam Ahmad bin Hanbal, bi aklil halal tatma'innul qulub wa tari. Seorang ketika memakan makanan yang halal akan menjadikan hatinya tenang, akan menjadikan hatinya lemah lembut ketika harta yang dimakan adalah harta yang halal. Bahkan disebutkan pula kata beliau, man istaghna billahi iktafa wa man qata'a ila ghairillahi ya'ma. Barang siapa yang mencukupkan diri di dalam memohon harta yang halal kepada Allah, iktafa, maka Allah akan cukupkan dia. Wa man qata'a ila ghairillahi ya'ma. Akan tetapi orang yang sudah tidak ada hubungannya dengan Allah, dia mencari harta bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, akan tetapi selain Allah Azza wa Jalla, maka ya'ma, dia akan buta. Dia akan buta. Apa yang akan dia perlakukan terkait dengan hartanya, dia tidak akan mengetahui. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, lau sahahta ma khifta ahadan. Kalau seandainya niatmu itu baik, niatmu itu benar, maka sejatinya kau akan mengetahui dengan benar siapa penciptamu, dan kau akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ini nasihat-nasihat dari beliau radhiyallahu taala anhuma untuk kita semuanya, untuk kita senantiasa ingat dengan hari yang akan datang, untuk kita selalu ingat dengan hak-hak manusia atas kita, dan kita selalu ingat dengan apa yang kita hasilkan dari harta. Semoga apa yang kita hasilkan itu adalah harta yang halal, yang dimakan oleh keluarga kita adalah harta yang halal, sehingga menjadikan semuanya kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.